Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita bersua kembali di acara Ruang Kesehatan Rasil TV dan Radio. Satu sekat acara yang mudah-mudahan membuat kita semakin paham bagaimana menjaga diri untuk tetap sehat lahir dan batin di dalam menjalankan hari-hari kita sebagai hamba Allah yang mudah-mudahan benar-benar dapat optimal, bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Sekali lagi syukur alhamdulillah. Tidak lupa salam selawat kita sampaikan kepada kekasih kita, junjungan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarga dan kerabatnya, sahabat-sahabat beliau. Untuk hari ini Ruang Kesehatan menghadirkan Dr. Adi Wibowo Nur Hidayat yang sudah siap di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir kembali di acara Ruang Kesehatan Rasil TV dan Radio. Tampaknya kalau belakangan ini begitu hangat, begitu banyak berita terkait dengan psikotropika, narkoba. Keren tuh dok kalau dibahas. Insya Allah kita bahas hari ini. Subhanallah. Jadi ikhwan akhwat, Dr. Adi Wibowo Nur Hidayat SPKJ yang siang ini siap untuk membuat kita lebih paham, membuka cakrawala pandang kita tentang bagaimana narkoba bagi sementara orang begitu menarik, begitu seksi dan begitu sangat-sangat menjadi bagian utama dari perjalanan panjang hidup mereka. Sementara bagi yang lain ini adalah satu bagian yang seharusnya tidak pernah ada di dalam kehidupan kita. Silakan dok, kami akan simak terkait dengan narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita berjumpa di udara dalam siaran terkait dengan narkoba. Kita tahu bahwa narkoba di dunia maupun di Indonesia itu menimbulkan masalah yang sangat besar, dan berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional diperkirakan di Indonesia itu ada sekitar 4-5 juta penyalahguna narkoba saat ini. Kemudian potensi kerugian karena narkoba itu sekitar 43 triliun rupiah. Jadi bukan miliar lagi, Mbak Nani, tapi triliun. Hal-hal itu yang menjadi perhatian kita, bagaimana kita menyikapi masalah bangsa ini. Di dunia kedokteran, kita tahu bahwa narkoba itu istilahnya bisa bermacam-macam. Kalau masyarakat awam, BNN itu menggunakan istilah narkoba, singkatan dari narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya. Sementara di kalangan medis, dokter, kemudian Kementerian Kesehatan, kami biasa menggunakan istilah nabza, narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Jadi barangnya sama, tetapi istilah yang digunakan itu tergantung dengan kondisinya. Dan kita tahu juga bahwa ada berbagai jenis, berbagai macam penggolongan narkoba. Nanti kita bahas satu persatu. Ada yang dikatakan narkotika, ada yang dikatakan psikotropika, dan ada yang di luar dari obat-obatan tersebut. Secara umum juga di dunia dikenal penggolongan-penggolongan mengenai zat adiktif atau zat-zat yang bisa menimbulkan kecanduan atau ketergantungan bila seseorang menggunakannya. Di dunia adiksi ada 3 penggolongan. Yang pertama adalah licit atau legal drugs. Ini adalah zat adiktif, zat yang menimbulkan kecanduan, narkoba juga, yang secara legal diperjualbelikan karena pemerintah membutuhkan cukai atau pajak. Contohnya adalah rokok dan alkohol.
Kalau kita bicara mengenai rokok, itu zat adiktifnya itu level ketergantungannya nomor 3 hanya di bawah heroin dan kokain. Jadi seseorang apabila merokok akan sulit untuk berhenti karena memang ini adalah narkoba. Dan itu diperjualbelikan karena ada uangnya dan pemerintah menarik cukainya. Alkohol pun demikian. Kita tidak bisa menafikan bahwa alkohol itu juga menimbulkan ketergantungan. Apalagi kalau berdasarkan hukum agama, itu termasuk homer. Homer itu artinya menutupi akal sehat. Dan itu berlaku buat semua zat yang menutupi akal sehat seorang penggunanya. Yang kedua, golongan drugs adalah illegal drugs atau illicit drugs. Apa itu? Itu adalah narkoba yang memang kita ketahui dari media massa itu dilarang. Contohnya adalah putau atau heroin, kemudian syabu atau metamfetamin, ganja, dan lain-lain. Itu semua adalah illegal atau illicit drugs, yaitu narkoba yang memang dilarang secara hukum, diperjualbelikan, disalahgunakan. Dan yang ketiga adalah prescription drugs. Itu adalah obat-obatan yang seharusnya diresepkan oleh dokter dan ditebus di apotek, tetapi disalahgunakan oleh para penggunanya. Itu yang namanya prescription drugs. Makanya apabila Mbak Nuning membicarakan mengenai ada artis yang akhir-akhir ini tertangkap menggunakan obat-obat dokter yang disalahgunakan, nah itu namanya prescription drugs, termasuk nitrazepam atau nama dagangnya Dumolit. Nah, itu adalah bagian dari ketiga golongan drugs tadi. Kalau kita bicara mengenai yang golongan kedua tadi, illicit atau illegal drugs, itu terbagi lagi penggolongan-penggolongannya. Kita biasakan namakan kelompok besar ini sebagai traditional drugs. Jadi secara tradisional itu sudah kita kenal beberapa tahun lamanya. Kenapa disebut tradisional? Karena ada lagi dalam beberapa tahun terakhir ini di Indonesia yang namanya narkoba jenis baru. Atau bahasa Inggrisnya New Psychoactive Substances, NPS atau narkoba jenis baru. Jadi ada dua pecahan dari illegal drugs itu. Jadi yang pertama adalah traditional drugs, narkoba yang sudah kita kenal bertahun-tahun lamanya, ganja, syabu, putau, jamur tai sapi, ya, atau magic mushroom. Dan yang berikutnya adalah yang baru masuk ini, yaitu narkoba jenis baru. Itu bermacam-macam dan di Indonesia sudah ada terdaftar oleh BNN itu 66 narkoba jenis baru yang masuk ke Indonesia. Contohnya narkoba jenis baru itu tembakau super. Ada yang namanya Gorilla, Hanoman, Sun Gokong, Bagong, Ganesha, semua merek-merek dagang yang dibikin untuk ganja-ganja sintetis tersebut. Narkoba jenis baru yang lain yang sudah masuk juga adalah bentuk cairan, contohnya liquid high dan blue sapphire. Itu biasa digunakan oleh mereka yang menggunakan vape atau shisha. Jadi Indonesia itu menghadapi masalah yang demikian besar dari segala jenis narkoba. Mulai dari narkoba yang legal seperti alkohol dan rokok,
narkoba ilegal yang tradisional seperti ganja, putau, dan syabu. Narkoba yang jenis baru seperti tembakau super cap gorila, kemudian metilon, dan lain-lain. Dan juga yang tidak boleh kita lupakan, penyalahgunaan dari obat-obat dokter yang harusnya menggunakan resep. Itu semua terakumulasi menjadi masalah bangsa dan negara kita tercinta. Kalau kita bicara mengenai tadi, traditional drugs, ada ganja, ada putau, ada syabu. Secara umum kita menggolongkannya berdasarkan efeknya pada tubuh. Jenis pertama adalah yang kita namakan depresan atau relaksan. Orang menggunakan narkoba diharapkan dirinya jadi tenang atau rileks. Yang masuk dalam kelompok ini adalah putau atau heroin atau opiat. Ganja, karena orang nyimeng atau pakai ganja itu jadi tenang, adem ayem gelenggem, ya, melupakan semua masalah. Contoh yang dari golongan kedua yang kita namakan sebagai stimulan atau upper, itu adalah narkoba yang membuat penggunanya itu merasa jadi energik, happy, bahagia, tidak cepat capek. Contohnya dari golongan ini adalah syabu, pil ekstasi, kokain, dan narkoba-narkoba lain yang membuat orang menjadi happy dan energik. Kelompok ketiga dari traditional drugs ini adalah yang kita namakan sebagai kelompok halusinogen. Jadi, pengguna dari kelompok ini akan berhalusinasi, melihat sesuatu atau seseorang yang orang lain tidak melihatnya, mendengar sesuatu yang orang lain juga tidak mendengarnya. Nah, contohnya ini adalah yang kita namakan LSD atau LSD, kemudian ganja, dan juga magic mushroom atau di kampung disebut jamur tai sapi. Jadi ini adalah kelompok-kelompok dari narkoba yang dikelompokkan berdasarkan efek terhadap penggunanya. Untuk yang NPS atau narkoba jenis baru ada 9 golongan. Jadi Mbak Nuning 1 jam itu nggak cukup bicara mengenai narkoba sebenarnya. Bisa berhari-hari. Karena jenisnya tuh ada banyak sekali. Dan bahkan untuk narkoba jenis baru itu di Indonesia baru terdeteksi 66. Sementara di dunia sudah ada 800 yang beredar di pasaran. 10% aja nggak nyampe ya? Tidak sampai 10%. Yang saya katakan tadi, narkoba jenis baru, mulai dari tembakau super cap gorila, kemudian sampai metilon, kemudian narkoba yang berbasis tanam-tanaman, seperti khat, kratom, dan salvia diniforum. Jadi, kalau kita bicara mengenai narkoba jenis baru, seperti contohnya tembakau super, itu adalah ganja sintetis. Ganja jadi-jadian, bukan ganja asli. Maksudnya apa? Kalau kita bicara mengenai ganja, Mbak Nuning, kita tahu bahwa ini ada pohonnya, ada daunnya, ada batangnya, ada akarnya. Itu yang namanya tanaman ganja. Nah, kalau ganja jadi-jadian atau ganja sintetis ini adalah kumpulan racikan dari zat-zat kimia yang namanya prekursor atau bahan baku pembuat narkoba, dikumpulkan, diracik di laboratorium, kemudian dibentuk satu zat yang bentuknya mirip ganja, aromanya
mirip ganja, kemudian efeknya lebih dahsyat daripada ganja. Itu yang namanya ganja sintetis atau ganja jadi-jadian tadi. Dan itu yang sedang marak beredar di Indonesia. Populer di kalangan mahasiswa, anak-anak muda. Ya. Ada beberapa pasien saya yang menggunakan tembakau super ini, ganja sintetis. Jadi orang tuanya tidak tahu, karena di kamarnya itu ada berpak-pak tembakau yang orang tuanya berpikir anaknya hanya merokok rokok biasa, dan tembakaunya itu dia linting di kamar, dia rokok. Ternyata setelah dia baca, itu tembakau super cap gorila. Ada yang cap Sun Gokong. Wah, itu mungkin dari Cina mungkin. Ya. Dan orang Indonesia itu super kreatif. Jadi tembakau super itu kalau kita bedah isinya di laboratorium, itu bisa bermacam-macam. Bisa ganja sintetis saja, bisa ganja sintetis dicampur dengan ganja asli, bisa dicampur ganja sintetis itu dengan tembakau, bisa dicampur ganja tersebut dengan bahan lain yang kita tidak tahu apa isinya. Jadi orang Indonesia itu super kreatif, Mbak Nuni. Hal yang sama juga ganja sintetis yang dalam bentuk cairan. Nah, itu jadi perhatian kita sekarang. Yang dinamakan sebagai liquid high. Bentuknya botolan, dijual di mana-mana, dijual di internet, dan itu sekarang menjadi primadona karena dipakai oleh para pengguna vape, rokok elektrik, dan juga shisha atau water pipe. Kalau di Amerika namanya hookah. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau ada saudara, anak, kerabat yang menggunakan vape atau shisha atau rokok elektrik, berhati-hatilah karena kita tidak pernah tahu isinya apa. Yang disemprotkan ngepal-ngepul itu, asapnya kemana-mana, itu bisa jadi adalah cairan narkoba yang jenis baru. Itu adalah gambaran dari narkoba jenis baru. Yang lain adalah contoh narkoba jenis baru yang masuk ke Indonesia adalah khat. Khat atau bahasa Arabnya qot atau got, pakai qaf. Itu adalah stimulan atau narkoba yang biasa dipakai oleh sopir truk di Yaman, di Saudi Arabia, agar mereka tidak ngantuk ketika nyopir. Dan apa yang terjadi adalah penggunanya itu bisa melek, bisa 2-3 hari. Nah, cilakanya ini di Indonesia ini kan banyak orang-orang Arab yang datang ke Indonesia. Ya. Dulu orang Arab ke Indonesia tuh cari istri ketiga, keempat, ya. Tapi sekarang orang Arab ke Indonesia itu dari Qatar, dari Yaman, dari Saudi, Kuwait, itu umurnya muda-muda. Belasan tahun, kemudian seks tourism, mencari perempuan di Puncak, di Cianjur. Dan selain dia mempraktekkan seks bebas dan menghalalkan segala cara, yang mereka kerjakan juga adalah menanam teh Arab itu atau khat itu, kot. Jadi BNN sudah menemukan itu ada 7 hektar Masya Allah. khat di Indonesia. Itu ada di Puncak, ada di Tawangmangu, dan itu yang dinamakan teh Arab. Karena yang bawa orang-orang Arab, turis-turis Arab yang datang ke Indonesia. Narkoba lain yang bentuknya tanaman dan juga masuk dari narkoba jenis baru adalah namanya kratom. Kratom itu populer di Thailand, di Malaysia, dan sekarang juga sudah ada di Indonesia. Jadi narkoba jenis baru itu ada 9 kelompok, 9 jenis. Dan kalau kita bahas satu persatu itu
8 sudah masuk Indonesia. Wow. Hanya satu kelompok, yaitu aminoindans yang belum masuk. Dan sekali lagi saya katakan, di dunia sudah ada sekitar 800 jenis narkoba jenis baru, dan yang baru ketahuan di Indonesia adalah 66 jenis. Apa implikasi dari narkoba jenis baru itu kepada negara kita? Karena saya dokter jiwa dan bidangnya narkoba dan AIDS, ini pengaruhnya luar biasa. Karena apa? Karena ciri-ciri narkoba jenis baru itu, pertama, dia bisa berubah-ubah bentuk. Yang saya katakan tadi, mulai dari padat, cair, dan lain-lain. Jenisnya bermacam-macam, bentuknya bermacam-macam. Yang kedua, pemasarannya adalah super canggih dan efektif. Pasien-pasien saya beberapa sekarang memesan narkoba itu lewat internet. Jadi pemesannya daring atau online. Kemudian dikirimnya ke rumah langsung tanpa lewat bandar. Itu juga lewat ojek online atau paket ekspedisi. Jadi hal-hal demikian yang membuat peredaran ini demikian masif, sulit dideteksi karena sudah melewati dunia maya. Dan itu dipraktekkan di banyak tempat sekarang, tidak hanya di kota besar. Yang ketiga, narkoba jenis baru ini, pemeriksaan labnya mahal. Kalau di Indonesia itu baru ada 9 lab. Satu yang besar di BNN Cawang yang bisa memeriksa narkoba jenis baru. Dan itu pun harus ada surat pengantar untuk memeriksa jenis narkoba tersebut. Apabila kita menggunakan tes urin, pack test yang hanya sekedar bentuk celup saja, itu dalam urin penggunanya insya Allah tidak terdeteksi. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, apabila seseorang menggunakan tembakau cap gorila tadi, atau menggunakan narkoba jenis cairan yang tadi liquid high atau blue sapphire, itu apabila dirazia dan dites urinnya, insya Allah negatif. Dan itu menjadi masalah yang sangat besar buat negara kita. Karena kita belum punya sumber daya, belum punya peralatan yang bisa ada di mana-mana dan mendeteksi NPS atau narkoba jenis baru ini. Yang juga menjadi perhatian kita, narkoba jenis baru ini banyak yang belum terjangkau secara hukum. Jadi masalahnya apabila seseorang menggunakan narkoba ini dan dia oleh penegak hukum dituntut, itu hanya ada sekitar 60 yang sudah diatur oleh undang-undang, oleh peraturan Menteri Kesehatan di Indonesia. Sementara sisanya belum diatur. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, bisa Bapak Ibu bayangkan apabila 800 jenis narkoba baru itu masuk semua ke Indonesia, betapa pusingnya kita untuk mengatur narkoba tersebut untuk dimasukkan supaya terjangkau oleh hukum. Jadi itu adalah gambaran Bapak Ibu mengenai permasalahan narkoba, jenis-jenis narkoba yang ada saat ini, dan bagaimana implikasinya terhadap kehidupan kita sebagai bangsa. Secara medis, narkoba itu menimbulkan ketergantungan atau adiktif. Ada klausul, addiction is a chronic relapsing brain disease. Adiksi atau ketergantungan narkoba atau nafza adalah penyakit pada organ otak yang kronis dalam arti jangka panjang, bisa tahunan, dan relapsing
Artinya dia kambuhan. Jadi seseorang yang menggunakan narkoba, ada contohnya artis-artis Mbak Nuning, yang udah ketangkep, kemudian direhab, dilepas, ketangkep lagi. Itu tidak lama, berapa bulan ketangkep lagi, berapa tahun ketangkep lagi. Itu yang namanya relapsing. Jadi ada dia kambuhan berkali-kali siklus itu menggunakan kembali. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, ada kriteria orang pakai narkoba itu. Ada yang namanya pengguna. Nah, pengguna itu adalah insidentil, tidak rutin. Ada yang namanya pecandu atau edik, atau orang yang sudah ketergantungan narkoba. Apa kriterianya dari dunia medis? Kriterianya itu adalah apabila seseorang pengguna narkoba itu secara rutin menggunakan 1 tahun atau lebih lamanya dan memenuhi beberapa kriteria berikut. Di antaranya, yang pertama, dosisnya makin meningkat. Jadi Mbak Nuning, orang pakai narkoba itu dosisnya meningkat. Jadi yang pertama misalnya dia nyuntik atau cucau, ya, dengan menggunakan zatnya heroin atau putau, dia akan bilang, dok, gue pakainya tadinya seprempi itu 4 gram, kemudian naik menjadi setengki atau setengah gram, dan akhirnya jadi 1 gau atau 1 gram. Jadi itu adalah kriteria dari pecandu, dosisnya makin meningkat. Itu yang di dunia kedokteran namanya toleransi. Ciri yang lain pecandu itu adalah adanya putus zat atau withdrawal, atau bahasa kerennya sakau. Jadi apabila pecandu itu tidak ada narkoba, dia akan melintir, dia akan kesakitan luar biasa, badannya nyeri, ngilu seluruh tubuh. Itu yang namanya adalah sakau. Dan kalau kita bicara dengan pasien, tentu dia bilang, dok, ini ada yang sakau mayor, ada sakau minor. Ya. Sakau mayor itu, Bapak Ibu, contohnya sampai dia nyeri, ngilu luar biasa. Kemudian kepalanya dipentokkan ke tembok, ya, itu namanya head banging. Kalau yang sakau minor itu hanya sekedar merinding-merinding, kemudian pilek-pilek, ya, hidungnya berair. Itu yang namanya sakau. Kriteria yang lain dari pecandu itu adalah dia melupakan semua kenikmatan atau kegiatan yang pernah dia lakukan dulu. Contohnya dia seorang ayah yang baik. Dia punya waktu untuk keluarga. Apabila sudah kena narkoba, dia tidak akan mengurus keluarganya. Dia tadinya hobinya miara ikan. Nah, kalau sudah kena narkoba, tidak peduli sama kolamnya, terbengkalai, dan dia sibuk nyuntik atau dia pakai narkoba. Kriteria berikutnya adalah tetap menggunakan meskipun sudah tahu dampak negatifnya. Itu kriteria dari pecandu, Pak Nuning. Contohnya adalah apabila orang pakai narkoba kemudian kecanduan, dia sudah dipecat dari pekerjaannya, keluarganya morat-marit, dan dia secara medis terjangkit, terinfeksi HIV/AIDS. Secara logika, orang yang sudah sakit, dipecat, itu akan tobat. Tetapi pecandu ini, orang yang edik atau ketergantungan, itu akan tetap menggunakan. Itu salah satu kriteria diagnostik dari ketergantungan. Jadi meskipun dia sudah kena AIDS, hepatitis C, sudah ada TBC, tetap dia menggunakan narkoba. Itu adalah bagian dari yang kita katakan tadi, edik atau kecanduan atau ketergantungan. Apa yang dikerjakan oleh para dokter apabila ada orang terkena narkoba? Yang pertama adalah kita assess dulu, kita nilai apa yang dia gunakan. Berapa lama dia menggunakan, apakah dia itu pecandu atau pengguna, apakah ini insidentil atau sudah rutin. Setelah asesmen menilai, kemudian barulah ke
terapi atau tata laksana. Itu bisa bermacam-macam, Mbak Nuning. Kalau kita dengar berkali-kali ada orang terkenal, pejabat, artis yang masuk ke panti rehab misalnya, atau detoksifikasi. Nah, itu adalah bagian dari terapi atau rehab, terapi atau tata laksana. Contohnya apabila seseorang masuk ke rumah sakit, contohnya RSKO, itu akan detoksifikasi 2 minggu lamanya. Jadi dia dilepaskan dari penggunaan narkobanya. Setelah itu baru kita lihat kondisinya. Apabila dia mau masuk ke rehab narkoba, itu biasanya berlangsung 4-6 bulan. Dan itu ada bermacam-macam, ada rehab sosial, ada rehab medis. Jadi contohnya misalnya ada orang yang tadinya pecandu, kemudian dimasukkan panti rehab. Rehab narkoba itu biasanya nanti dia akan ada tugas hari-hari. Ada yang tugasnya masak, tugasnya nyapu, ngepel, mencuci, itu masing-masing ada tugasnya. Kemudian ada yang pendekatan spiritual, zikir, sholat malam, sholat sunnah, dan hal-hal yang lain. Kemudian untuk penyakitnya sendiri, di kedokteran kami memberikan obat. Misalnya orang yang pecandu narkoba sudah dengan AIDS, ya kita berikan obat ARV atau AIDS-nya. Apabila dia TBC, kasih obat untuk tuberkulosis parunya. Apabila dia hepatitis C, kita obati. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, narkoba ini secara medis memang ada dasarnya penyakit yang mengenai organ otak. Jadi otaknya itu terganggu. Dan kronis, jangka waktu tahunan, dan bisa kambuhan atau bisa jatuh bangun menggunakan kembali. Dari hal-hal demikian, apa yang harus kita pikirkan? Yang kita pikirkan adalah jangan pernah pakai narkoba. Jangan pernah mencoba narkoba. Mulai dari apa? Mulai dari rokok. Karena di dunia kedokteran, rokok adalah gateway drugs to any other drugs. Rokok dari penelitian-penelitian ilmiah adalah pintu gerbang ke narkoba yang lainnya. Jadi saya tidak heran Indonesia ini banyak sekali orang pecandu narkoba. Karena Indonesia adalah surganya perokok. Kerentanan perokok untuk menggunakan narkoba lain itu sangat besar. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat dari penelitian-penelitian yang ada, ketergantungan terhadap nikotin, yang saya katakan tadi ranking 3, hanya di bawah heroin dan kokain, itu akan memicu penggunaan yang lainnya, dari rokok menjadi ganja, dari ganja kemudian alkohol, kokain, dan lain-lain. Akhirnya ke putau atau opiat. Jadi rentetan demikian itu harus kita hentikan. Dan yang paling penting sekarang adalah mencegah supaya anak-anak tidak merokok, anak-anak tidak menggunakan narkoba, orang dewasa tidak mulai coba-coba narkoba. Karena apa? Karena perokok di Indonesia itu mulai umur 2 tahun. Ya, jadi kalau Bapak Ibu yang kami muliakan cari di YouTube, itu masukkan kata kunci baby smoker, itu semua dari Indonesia. Umurnya 2 tahun, 2,5 tahun, dan mereka sudah mulai merokok. Dan nanti tuanya ya akan berlanjut mencoba narkoba yang lainnya. Jadi demikian hal-hal yang harus kita cermati dengan perkembangan narkoba di Indonesia saat ini. Karena saya dokter jiwa, saya hanya melihatnya dari segi kedokteran. Jadi tidak secara hukum, kemudian tidak dari segi agama. Kalau dari segi agama udah haram lah, ya. Itu urusannya Ustadz Husin, ya, dan para habib-habib yang lainnya. Jadi karena semua sudah mengharamkan. Majelis Tarjih Muhammadiyah sudah mengharamkan rokok. Kemudian yang lain juga mengharamkan. Jadi khamr itu semua yang menutup akal sehat. Termasuk itu alkohol, rokok, putau, syabu, dan semua narkoba yang lainnya.
Mungkin demikian Mbak Nuning, pengantar mengenai narkoba yang ada di dunia. Sebelum kita ke jeda, Dok, kalau tadi dokter katakan ada sekitar 7 hektar yang ditemukan di Puncak dan di Tawangmangu. Itu terus diapain? Dibasmi oleh BNN, tetapi kita takutkan itu akan ditanam lagi. Karena itu seperti tanaman semak. Teh Arab itu tanaman semak. Bisa jadi bukan hanya di 2 tempat itu. Bisa jadi bukan hanya tempat. Subhanallah. Benar-benar merupakan ancaman yang tidak tampak ya dok ya. Dan ini seperti yang tadi dokter bilang, bahwa kalau orang sudah nyandu, orang sudah edik, itu sulit sekali untuk lepas. Sementara rehabilitasinya yang tadi dokter katakan 2 jenis itu pun hanya menampung atau menyelesaikan berapa persen daripada yang terkena. Nuning dengar biayanya cukup mahal untuk rehabilitasi. Secara rata-rata, rehab itu lamanya 4-6 bulan. 4-6 bulan itu satu orang? Di beberapa rumah sakit dan panti rehab swasta. Itu minimal ya, 4-6 bulan. Minimal untuk biayanya tuh per bulan itu sekitar 5 juta rupiah minimal. Berarti 30 juta untuk satu orang untuk bisa mengurangi kecanduannya terhadap narkoba. Bisa sembuh, bisa kambuh. Bisa sembuh, bisa kambuh. Astagfirullahaladzim. Sementara kalau ditawarkan oleh pemerintah tentang rehab free bagi para pecandu yang mau menyerahkan diri, melaporkan bahwa saya adalah pecandu, itu berarti biaya yang harus dicairkan pemerintah. Seandainya berapa tadi dokter bilang? 43 triliun potensi kerugian karena narkoba di Indonesia. 43 triliun rupiah. Kerugian karena narkoba. Belum mentalnya ya dok, baru rupiahnya ya? Belum mentalnya, jadi itu kita hanya bicarakan mengenai rupiahnya. Belum mengenai kehancuran anak muda. Generasi penerus yang payah betul nantinya. Belum timbulnya generasi koplo, otaknya kopong, pelongah-pelongoh, begok bin pandir. Kalau di antara 1 sampai 10 kewaswasan kita terhadap tunas bangsa ini, dokter melihat dari sisi narkoba ada di angka berapa? Karena saya dokter narkoba, 9. Astagfirullahaladzim. Karena narkoba ini tidak akan habis. Tetapi kita harus terus mengedukasi masyarakat, memberitahukan bahwa narkoba ini jahat. Yang saya katakan tadi, narkoba itu jahat, jahat bingit. Pakai I-nya 11 gitu ya. Jadi kita harus bilang bahwa ini bukan main-main, karena dari segi kehancuran keluarga misalnya. Saya sering menemukan ada bapak sama anaknya bawa pisau dua-duanya mau bunuh-bunuhan di gawat darurat. Karena ayahnya udah tidak tahan. Ini anak sudah menghabiskan biaya mobil banyak 3, sekali, rumah 2, dan dia kambuh lagi menggunakan narkoba. Kalau kemerdekaan yang kita rayakan ke-72 beberapa hari yang lalu, sekarang faktanya kita nggak merdeka dari ancaman ini, PR baru ya dok berarti ya dok? Ya itu PR sampai mati. PR sampai mati dan dengan rusaknya mental, moral, serta kebanggaan kita kalau ini tidak bisa teratasi. Tapi sambil menarik nafas kita dengarkan dulu satu jeda berikut ini, nanti kami kembali ke ruangan Anda. Terima kasih untuk yang selalu bersama Rasil TV dan Radio. Terima kasih untuk yang ada di Pontianak, di Batam, di Banyuwangi, di Semarang, dan juga di Sukabumi. Mudah-mudahan bahasan kita hari ini membuat kita terbuka hati dan pemahaman kita bahwa hal ini bukanlah hal sederhana. Kalau kita ingin anggota keluarga kita aman, kita harus kenali betul jenis-jenis narkoba baru yang sebetulnya membuat kita miris, sangat prihatin. Kami kembali sesudah ini.